Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 18. Demikian dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Hidup mengasihi Tuhan. Yesus memerintahkan agar kita mengasihi Allah dan kasih kepada sesama manusia. Seperti nats yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37-39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Termasuk kita juga harus mengasihi musuh juga. Dalam surat-surat Paulus, bahwa kasih itu bersatu dengan iman dan pengharapan sebagai karunia Roh Kudus. Kasih itu bukan suatu kasih usaha manusia, dan oleh sebab itu bukan alasan untuk membanggakan diri. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib adalah tanda tertinggi dari kasih Allah. Oleh karena itu, gaya hidup Kristen harus berteladan padanya. Keadaan manusia alamiah, musuh Allah yang membencinya. Permusuhan itu terlihat pada peristiwa penyaliban. Namun keadaan ini diubah ke dalam bentuk kasih oleh tindakan Allah mengasihi manusia. Kasih Allah kepada manusia dan manusia kepada Allah sangat erat hubungannya. Sehingga kita harus mengasihi Allah karena kita sudah menerima kasih Allah. Saudara yang terkasih, sebab kita yang mutlak adalah jauh dari utopianisme sentimental. Karena itu kita harus wujudkan dalam perubahan praktis kepada mereka yang membutuhkan pelayanan kasih. Orang Kristen mengasihi saudaranya karena 1. Meneladani kasih Allah. 2. Bagi dia, saudara itu adalah orang untuknya Kristus telah mati. 3. Ia melihat dalam diri saudara itu Kristus sendiri. Perilaku saling mengasihi ini yang terwujud dalam persekutuan umat Kristen adalah ciri khas dari realita sebagai anak Kristen di dunia ini. Seperti tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan juga pada Yohanes 14 ayat 21, siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Lalu bagaimana cara kita mengasihi Tuhan kita? Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah dasar dari mengasihi Tuhan, yaitu setiap kali menuruti segala perintah Tuhan, yaitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dalam pengertian bahwa hati, jiwa, dan akal budi kita yang harus disesuaikan dengan perintah Tuhan, bukan perintah Tuhan yang harus disesuaikan dengan hati, jiwa, dan akal budi kita. Kita jangan menganggap firman Tuhan sebagai undangan, bukan sebagai perintah, karena kita akan diperhadapkan dengan pilihan mau atau tidak, sesuai dengan pikiran kita atau tidak, keinginan kita atau bukan. Dan kalau itu sesuai dengan pikiran kita, maka kita akan menurutinya. Kalau itu tidak sesuai dengan pikiran kita, maka kita akan melakukannya dengan cara kita sendiri. Artinya, kita menginginkan bahwa firman Tuhan yang harus disesuaikan dengan pola pikir kita, keadaan kita, atau firman Tuhan dianggap sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh untuk tidak dilakukan. Dan pada akhirnya kita menganggap seorang pemberontak perintah Tuhan.
Sedangkan kalau kita bicara tentang perintah, artinya adalah bahwa kita suka atau tidak sesuka, sesuai dengan pikiran kita atau bukan, sesuai dengan keadaan kita atau bukan, kita tetap harus berkata, "Iya Tuhan, aku mau taat karena firman-Mu itu yang akan memerdekakan hidupku." Tidak ada kata kompromi. Ketika kita percaya bahwa Tuhan itu baik, seharusnya kita juga tahu bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Inilah yang membedakan apakah kita akan menjadi orang yang dimerdekakan atau orang yang dipenjarakan oleh keinginan kita sendiri, yaitu apakah kita taat kepada firman Tuhan atau tidak. Tuhan tidak pernah mengundang kita untuk taat kepada firman-Nya, tapi Tuhan selalu memerintahkan kita untuk taat kepada firman-Nya. Tidak ada kompromi, tidak ada mencoba-coba, tidak ada setengah-setengah. Firman Tuhan itu tegas terhadap yang bukan kebenaran. Sama seperti mengasihi Tuhan. Seringkali kita berkata kepada orang lain bahwa aku mengasihi, tapi ternyata kasih itu tidak pernah dipancarkan dalam tindakan kita. Tuhan tidak pernah memilih-milih dalam hal mengasihi orang lain. Bukti kasih Dia yang paling nyata adalah kematian Dia di kayu salib untuk menebus hidup semua orang dari dosa. Dia menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang jahat dan juga orang yang baik. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Artinya adalah, kasih kita kepada orang lain harus sempurna sama seperti kasih Tuhan adalah sempurna. Karena itu, hendaklah kasih itu sempurna, yaitu sampai orang-orang melihat bahwa kasih yang kita pancarkan adalah berasal dari kasih Tuhan Yesus kepada kita selama ini. Ada orang yang mengasihi Tuhan saat senang saja, tetapi saat mengalami kesusahan, ia lupa mengasihi Tuhan. Di saat punya uang banyak, tidak mencuri, tetapi saat terhimpit masalah ekonomi, menghalalkan segala cara yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Yesus berkali-kali mengulangi kata-kata mengasihi aku. Berarti Tuhan ingin agar kita mengasihinya, yaitu dengan melakukan firman-Nya. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap mengasihi Dia dengan melakukan firman-Nya. Jangan biarkan masalah dalam hidup ini membuat kita melanggar firman-Nya. Tuhan berjanji kalau Dia akan memberikan apa yang kita minta jika kita tinggal di dalam firman-Nya, yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 7. Ada banyak janji berkat jika kita menuruti kehendak kebenarannya, yaitu mengasihi Tuhan, berarti melakukan firman-Nya dan hidupnya dalam kebenarannya. Amin.